Peringkat kedua dunia, tambang emas Grasberg di Papua, Indonesia, adalah salah satu tambang emas terbesar di planet ini, dengan total cadangan mencapai 559 juta ton emas. Bisa kebayang nggak betapa masifnya tambang ini? Tambang terbuka Grasberg punya kedalaman lebih dari 1.500 meter. Buat perbandingan, Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia yang menjulang 828 meter, bisa masuk ke dalamnya dengan sisa ruang buat nyimpen beberapa apartemen. Belum lagi, tambang bawah tanahnya punya terowongan sepanjang lebih dari 1.000 km. Bahkan lebih panjang dari jalan tol Jakarta-Surabaya yang cuma 800 km. Bayangin aja, kalau ada yang nyasar di sana, bisa-bisa baru ketemu jalan keluar pas gajian bulan depan. Setiap tahun, tambang ini menghasilkan sekitar 3 juta ons emas atau kira-kira 240 kg emas murni per hari. Kalau semua emas ini dibagi rata ke seluruh rakyat Indonesia, dari bayi baru lahir sampai kakek nenek, masing-masing orang bisa dapat 4-5 kg emas, cukup buat buka toko perhiasan kecil-kecilan. Tapi pertanyaannya, mungkinkah Indonesia bisa mengelola tambang ini sepenuhnya sendiri? Komen di bawah. Katanya, Raja Ampat itu surga dunia. Tapi kini, surga itu tengah terluka. Demi tambang nikel, hutan dibabat, ekosistem laut dirusak, rakyat dibuat sengsara. 500 hektar lebih hutan habis digag, KW Manuran. Air laut keruh, karang mati, nelayan tercekik, hidup seakan terhenti. Dari 1.400 jenis ikan karang, hingga 700 moluska terancam mati. Indonesia kita begitu kaya sumber daya alam dan energi. Nikel, emas, tembaga, minyak bumi, gas batu bara semua ada di sini. Tapi sayangnya, telah dihisap oleh asing dan oligarki atas nama investasi. Sementara rakyat harus gigit jari, dimiskinkan secara struktural di negerinya sendiri. Bak anak ayam mati di lumbung padi. Ini jelas bukan pembangunan dan kemajuan. Ini adalah penjajahan yang dilegalkan melalui undang-undang dan seperangkat aturan. Rakyat dikhianati, lingkungan disakiti, dan semua dibungkus jargon demi pertumbuhan ekonomi. Dan dengan mudahnya, Menteri ESDM mengatakan, rakyat jangan kufur nikmat. Nikmat yang mana yang Anda maksudkan, duhai pejabat pemakan harta rakyat? Kalau rakyat nyatanya hanya jadi buruh kasar tambang dengan upah yang sangat rendah, sambil menatap laut dan alam mereka yang berubah jadi lumpur merah. Padahal Islam sudah memberikan aturan yang sempurna. Sumber daya alam energi bukan jadi komoditas murahan. Tak akan dibiarkan pengelolaan tambang dengan cara merusak alam. Sumber daya alam energi adalah milik umat, bukan ladang korporat. Negara wajib kelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan demi kepentingan kapitalis sepihak. Berkah sumber daya alam yang Allah anugerahkan mestinya membuat rakyat sejahtera, didistribusikan secara merata, bukan malah jadi malapetaka akibat ketamakan pemangku kuasa. Inilah neraka hilirisasi. Di balik tambang megah, warga pelan-pelan mati. Industri nikel katanya bawa kemajuan, tapi yang datang justru racun dan penyakit. Penelitian medis bongkar fakta mengejutkan. Separuh warga terpapar merkuri berlebih, sepertiga lainnya terpapar arsenik dalam darah mereka. Logam berat ini mengandung racun nikel, kadmium, timbal, kalium yang merusak saraf, organ tubuh, bahkan otak anak-anak. Semua ini datang dari abu pembakaran batu bara, dari limbah smelter nikel, dari laut yang ikannya mengandung arsenik 20 kali lipat. Yang kaya hanya pemilik konsesi dan pejabat yang melindungi, yang miskin tersisa batuk, gatal, sesak napas, dan kematian tiang-tiang. Ini bukan transisi energi, ini kolonialisme baru dibungkus mantra hilirisasi.